monitoring dan evaluasi pertama. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah masalah pajak bumi dan terminal. Yang kedua berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti persampahan yang masih banyak menimbulkan masalah di lingkungan kita. Yang ketiga masalah keamanan. Dan baru-baru tadi ini ada instruksinya dari Pak Bupati dalam rangka memperingati Hari Bumi tanggal 22 nanti diwajibkan memohon kepada para perangkat desa untuk membawa satu bibit atau satu pohon untuk ditanam. Ini sesuai juga dengan instruksi dari Pak Gubernur, PJ Gubernur untuk memperingati Hari Bumi. Baik, untuk kesempatan ini kami berikan kepada Pak Camat untuk memberikan pengarahan. Yang saya hormati Pak Desa serta jajarannya, saya hormati Kepala Desa BRT, saya hormati Kepala Desa, begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau kesehatan. Coba dengan ini, insyaallah kita akan sharing yang ada di sekitar dan mengenai keamanan. Kalau populer kita sering salah dan salah. Saya pertama saya mau angkat masalah dulu. Kalau masalah pajak itu besar, rajin. Jadi ini masalah lingkungan. Memang kita harus semua stakeholder, baik masyarakat, baik pemangku kepentingan, baik perangkat, semua harus kita bersama dan saling mengingatkan dan saling pengertian. Lingkungan yang ada di sekitar kita ini pajak ya. Jadi kita semua ini memang kita harus betul-betul sadar dan kita harus pahami bahwa semua yang kita nikmati sekarang ini untuk fasilitas pemerintah, bertujuan untuk masyarakat itu sumbernya dari pajak. Pamula kita, pamula lalesta, semua pembangunan yang ada itu adalah dari pajak. Nah, jadi disinilah kita harus memahami sebagai perangkat, artinya sebagai perangkat penanggung jawab dalam hal pemungutan pajak. Semua yang kita nikmati pembangunan di desa di mana saja adalah itu dari kita dan untuk kita membayar pajak. Karena kalau tidak membayar pajak tidak ada pembangunan, tidak ada termasuk bantuan dari pajak pendapatan asli daerah. Jadi bukan APBN, pendapatan asli daerah. Jadi memang daerah lah yang betul-betul mengumpulkan dana itu untuk membangun pembangunan. Alhamdulillah sebentar kali Pak Sais akan membacakan progres tahun kemarin, berapa capaian tak, mudah-mudahan di tahun ini bisa meningkat untuk perkembangan bagaimana supaya bisa dicapai. Ya mudah-mudahan persentase tahun kemarin itu ya bisa di tahun ini bisa mencapai di atas 80%. Alhamdulillah kita sampaikan dan nanti saya sebentar berikan kesempatan masukan kita sharing lingkungan khusus untuk sampah ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua di dalam mencegah atau menangani permasalahan sampah ini. Izin Pak Camat mencatat bahwa di desa kami ini ada dibentuk atau dibangun namanya unit pengolahan sampah plastik. Jadi semua sampah-sampah plastik yang ada yang mengalir di sungai itu kami
bekerja sama dengan UNOS membuat namanya jaring sampah ada 2 unit. Cuman kendalanya juga bahwa masih banyak juga sampah-sampah yang kayak di sini tadi Palang Tiga itu masih banyak sampah itu yang kulit kelapa. Bahwa memang untuk sampah ini yang paling banyak itu memang yang di sekitar saluran irigasi itu. Ini masalahnya karena bukan hanya sampah dari domestik ya, tapi ada juga banyak sampah kiriman macam-macam. Ini bagaimana solusinya ini supaya bisa sampah kiriman itu tidak masuk di kecamatan kita ya. Untuk Bumdesma sendiri kami sangat apresiasi, mudah-mudahan cepat terbentuk pengurusnya Pak. Untuk masalah armada sampah ini kita bicarakan secara bagaimana lah, karena ini kan ada aturan bagaimana. Ya, untuk keamanan dan ketertiban alhamdulillah di desa kami selama beberapa bulan ini termasuk aman Pak. Ada beberapa kejadian sih cuma masih bisa diselesaikan secara keluargaan ya, bersama Pak Dusun, Pak Babin, dan Kaptimas dan Babinsa. Alhamdulillah bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan kekeluargaan atau secara psikiatris. Sudah lama ini Boni Masumu terkenal ya tidak pernah di peringkat lalu peringkat final atau bisa akhir. Ini yang jadi masalah juga. Jadi ini kami minta kepada para Pak Dusun RT dan petugas pajak lain agar dapat aktif lagi mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan, karena semua pembangunan yang dilaksanakan di desa kita itu ya berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan. Jadi apalagi kalau kerja bakti ada deh. Ya saya, karena ya sesuai pengalaman Pak ini saya cerita ya. Kita dibawa masukin masyarakat, kenapa kurang sekali pemasukan pajaknya ya, dibanding dengan desa-desa dan kelurahan lain. Korban yang ada di desa agar aktif lagi mensosialisasikan dan mengintensifkan ini yang namanya pembayaran desa ya. Nah ini juga apakah sudah banyak pajak atau tidak saja ya. Jadi kan mungkin kami bacakan progres pajak per Desember 2023 untuk desa Baru Masunggu, di mana total pagu atau anggaran pajak untuk desa Baru Masunggu itu 238.447.900. Wajib pajaknya itu 536 orang. Kemudian terrealisasi baru 165 orang yang membayar pajak. Yang terrealisasi 65.700-an. Jadi progresnya itu baru 27,56%. Tidak tertinggal atau terhutang atau tertunda sebanyak 172.689.800 sekian. Ini progresnya di akhir Desember. Apalagi kita tahun 2020 sementara dalam proses pencetakan, mudah-mudahan tunggakan kita ini terbayar bersama nanti terbitnya SPT. Dan ini sementara dalam proses pencetakan kita dari 2024. Jadi mudah-mudahan ini progres 27,35% bisa bertambah Pak, terbayar di tahun 2024. Nah sebentar saya apa kendala-kendalanya sehingga masih di bawah 30%. Nah ini silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, kenapa di lingkungan masing-masing lingkungan ini masih rendah sekali sampai akhir Desember setelah Muhammad. Kalau kita sudah janji dulu, mudah-mudahan bisa sampai 50%, tapi ternyata di akhir Desember kita masih di bawah 30%. Yang dulunya 600.000, tahun ini sekitar 2 juta. Yang kedua ada Regoso sekitar 17 ada juga laporannya dari musuh sekarang dari saya perempuan saya kalau pemasukan pajak tahun 2023 berkisar 60%. Itu pun tidak ada yang dari perusahaan, semuanya dari masyarakat. Jadi lokasi saya
di wilayah saya tidak ada perusahaan, pokoknya masyarakat itu tidak ada yang seperti Joshua, perusahaan lain, hanya masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang dari luar, dari Makassar, dari Maros, begitu aja. Terus juga dari Dusun Salaman. Nah, itu yang menjadi kendalanya memang saya biasa saya mencapai 80%. Tapi tahun 2023 menurun karena katanya